Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang jenis-jenis koloid. Kita akan bahas satu persatu, tapi hari ini kita bahas hanya aerosol dan juga sol saja ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang apa yang dikatakan sebagai aerosol, kita harus memahami di mana dia ada yang dikatakan sebagai fase terdispersi dan juga ada fase pendispersinya ya. Nah, jadi kalau salah satu contoh sistem koloid yang dikatakan sebagai aerosol ini merupakan sistem yang dari partikel padat atau cair ya, awal partikel padat atau cair yang terdispersi yang masuk di dalam suatu gas. Itu dikatakan sebagai aerosol. Nah, aerosol itu dibedakan menjadi siapa yang masuk ke dalam gasnya. Kalau berupa padatan, maka dia dikatakan sebagai aerosol padat. Kalau berupa cairan, maka dia dikatakan sebagai aerosol cair, kan begitu. Nah, tapi dia masuk di dalam suatu gas. Contoh aerosol padat, ini ada asap dan juga debu dalam udara, ya, dan juga ada debu dalam udara, itu dikatakan sebagai aerosol padat. Jadi ada partikel-partikel padatan kecil yang ikut terbang di dalam suatu udara. Seperti itu. Kalau yang paling jelas itu debu ya. Kalau debu kelihatan jelas kan. Kalau kita lihat pun misalnya, apalagi kalau misalnya ada apa namanya matahari di antara dedaunan, nah kemudian lewatlah debu itu tadi, kan kelihatan terbang-terbang dia partikel-partikel padatannya. Nah, itu dikatakan sebagai aerosol padat. Kalau aerosol cair, contohnya itu adalah kabut dan juga awan. Ya, perhatikan gambar yang di samping ini. Ya, jadi ini kabut ini merupakan contoh daripada aerosol cair. Ya, kemudian ada asap dan dari bahan bahan bakar kendaraan ya. Ini dikatakan sebagai aerosol padat. Ya, karena ada padatan yang ikut hasil dari pembakaran di dalam knalpot, itu dikatakan sebagai aerosol padat. Jadi banyak sekarang itu produk yang bisa dibuat untuk membentuk dikatakan sebagai aerosol ya. Contohnya apa nih, ada spray rambut, hair spray ya, itu merupakan salah satu contoh aerosol. Nah, kira-kira kalau spray rambut ini atau semprot rambut termasuk aerosol padat atau aerosol cair ya? Aerosol cair ya, aerosol cair. Kemudian ada semprot obat nyamuk juga, itu merupakan aerosol. Semprot obat nyamuk, iya. Kemudian ada parfum, ada cat semprot, ada lain-lain sebagainya. Itu kan merupakan salah satu contoh yang dikatakan sebagai aerosol, baik aerosol padat ataupun aerosol cair yang dibuat. Ya, yang dibuat. Nah, jadi untuk menghasilkan aerosol, ada bahan yang digunakan sebagai bahan pendorong yang bisa digunakan untuk membentuk atau pembentuk sebagai aerosol, baik aerosol padat ataupun aerosol cair. Nah, apa itu? Itu namanya propelan aerosol. Nah, ataupun contoh bahan pendorong yang banyak digunakan adalah CFC ya, dan juga karbon dioksida. Ini juga sering digunakan paling sering digunakan untuk bahan pembuatan aerosol, klorofluorokarbon dan juga karbon dioksida. Jadi bukan hanya yang terdapat di alam saja, tapi juga ada yang bisa dibuat aerosolnya dengan menggunakan bahan pendorong. Itu untuk aerosol. Kemudian yang kedua untuk sol. Nah, kalau sol ini sistem koloid dari partikel padat ya, dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair yang disebut sebagai sol. Ya, itu sol, sistem koloid partikel padat yang terdispersi dalam cair. Padat masuk ke dalam cair. Nah, koloid jenis sol banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Nah, contoh sol itu ada air sungai. Air sungai, sol dari lempung dalam air, kemudian ada sol sabun,
kemudian ada sol deterjen, lalu ada sol kanji, tinta tulis, kemudian dan cat, ya. Ingat saja kalau yang dikatakan sebagai sistem kolloid sol ini partikel padat yang terdispersi atau yang masuk di dalam cair, padat dalam cair gitu ya. Ada padatan dalam suatu cairan. Nah, contohnya ya sol sabun, padatan sabun dalam air. Sol deterjen, ada deterjen dalam air membentuk buih, dia seperti buih kan. Kemudian sol kanji juga tinta tulis dan lain sebagainya. Nah, air sungai kan yang mengandung lumpur. Nah, merupakan contoh daripada sol. Jadi yang dikatakan sebagai air sungai tadi itulah air sungai yang banyak lumpurnya. Nah, itu dikatakan sebagai sol. Ada padat di dalam air sungai. Nah, untuk sementara ini itu saja dulu yang kita bahas pada hari ini, yaitu sol dan juga aerosol. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami, dan kalau ada yang ingin ditanyakan juga silahkan diketikkan dalam kolom komentar pertanyaannya, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Tapi kalau memang sudah paham apa yang dimaksud dengan aerosol dan juga sol, saya harapkan ada komentarnya dalam kolom komentar, katakan paham atau mengerti. Mungkin itu saja dulu penjelasan singkat dari saya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, akan saya berikan penilaiannya nanti untuk di raport kalian ya. Oke, saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.